Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Iza Rafifa dari Fakultas Pendidikan Ekonomi B, ingin menjelaskan tentang UTS Pendidikan Kewarganegaraan, topik landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun, pada akhirnya berani untuk memproklamasikan diri menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Konsep bangsa Indonesia merujuk pada pemikiran Ernest Rehan bahwa bangsa bukan diartikan sebagai satu asal nenek moyang, tetapi merupakan satu kesatuan solidaritas atau setia kawan satu sama lain, atau bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat oleh masa lampau yang oleh mereka telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. Zainul Ittihad Amin 2010. Adapun negara merupakan sebuah organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta memiliki hak istimewa, seperti hak memasak, hak monopoli, dan hak mencangkup semua yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta terciptanya tujuan bersama. Adapun syarat berdirinya negara adalah memiliki tujuan, memiliki undang-undang dasar, adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de jure maupun secara de facto. Setelah berdirinya bangsa dan negara Indonesia bukan berarti tanpa adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan lagi. Bahkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Jika dahulu perang yang dihadapi musuhnya terlihat nyata dalam artian bersenjata yang tampak mata, saat ini perang dalam bentuk proxy war atau senjata tak nyata seperti senjata misalnya kejahatan narkoba, senjata biologi, cyber crime. Perubahan masyarakat yang dinamis dan semakin derasnya arus globalisasi juga dapat menimbulkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Melemahnya semangat kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air, serta munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya, bangsa, dan norma-norma yang berlaku. Perilaku korupsi yang dianggap biasa, sikap individualis, hedonisme, persekusi tertentu bukan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demi menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, maka perlu diterapkan pendidikan karakter dalam pendidikan kurikulum nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Identifikasi masalah. Dalam penulisan makalah ini, penulis memaparkan tentang landasan hukum dan landasan historis dalam pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembahasan, memaparkan dan menjelaskan tentang landasan hukum dan landasan historis. Bab 2 Pembahasan. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. A. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembukaan alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. 2. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum. 3. Pasal 30 ayat 1 tentang bela negara. 4. Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapat pengajaran. B. Ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. C. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. D. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. E. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 267 Dikti
KEP 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia. F. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. G. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaannya. Landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusan diambil dari nilai-nilai pandangan hidup manusia. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajah, proklamasi kemerdekaan hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, mempelajari pendidikan kewarganegaraan merupakan wajib, yakni kewajiban pribadi setiap warga Indonesia. Sedang mengkaji landasan-landasan kewarganegaraan terutama yang dikembangkan oleh hukum di Indonesia, diwajibkan kepada masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dimohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.